Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa da'a bi da'wati wa man jada fi sabili ila yaumil wa ba'd. Ikhwani fillah, jazakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pagi ini kita awali aktivitas dengan sebagian dari ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita curahan hidayahnya, taufiknya, sehingga apapun amal-amal terberat yang akan kita lakukan menjadi mudah, ringan, manakala Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah kedua aswah kita, teladan kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, pagi ini kita akan mencoba mentadabburi surat Al-Falaq. Sebelumnya kita sudah mengkaji surat An-Nas, tapi kita akan melihat dari tema umumnya, ya, tidak detail kajiannya, karena kita ingin melihat aspek khawatirnya, aspek tema-temanya atau gambaran umum peta tentang surat Al-Falaq ini, sehingga ini paling tidak membantu kita dalam menghafal setiap surat-surat dalam Al-Quran, ya. Baik, saudaraku yang saya cintakan Allah SWT, surat ini disebut surat Al-Falaq yang terkenal, atau juga surat Qul a'udzu birabbil falaq gitu. Jadi ada dua nama yang sangat populer gitu. Tapi yang paling populer adalah Al-Falaq, mengambil dari ayat pertama itu Qul a'udzu birabbil falaq, atau ujung dari ayat pertama Al-Falaq, surat Al-Falaq. Ya. Surat ini disebut surat Al-Falaq, ya, karena memang salah satu tema penting dalam surat ini adalah tentang rububiyatullah, tentang Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang memelihara alam semesta, yang memelihara, mengatur, serta Al-Mudabbir sebagai pengatur, sebagai penjaga, sebagai yang pengubah dari setiap kekuasaan Allah SWT gitu. Jadi langsung disebutkan pada Al-Falaq, perubahannya gitu, pada aspek ya, perubahan. Falak itu disebut perubahan gitu, atau sering disebut dengan terbelah atau tersembunyi. Jadi banyak arti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu, ya. Atau juga umumnya adalah waktu subuh gitu, atau falak juga ilmu perbintangan, maka ada ilmu falak, ilmu perubahan, ya, perubahan bulan, perubahan ya, matahari dan seterusnya, ya. Dia lebih pada perubahan gitu. Nah, itu falak itu. Innallaha falikul habbi wan nawa, sebagaimana Allah firmankan dalam satu ayatnya itu, sesungguhnya Allah falikul habbi wan nawa, yang menumbuhkan butir-butiran dan biji-bijian gitu. Falikul jadi falak. Artinya bahwa biji itu awalnya tersembunyi, kemudian terbelah. Jadi yang membelah, yang membuka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan sehingga terlihat gitu. Jadi seakan-akan surat ini mengingatkan kepada kita tentang penjagaan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala untuk menjaga setiap hambanya dari bentuk-bentuk sesuatu yang ditakuti gitu. Ya.
Karena dalam surat ini mengingatkan kepada kita sesuatu yang ditakuti umumnya oleh manusia gitu. Ya. Kegelapan. Ya, maka yang memberikan penerangan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Dan seterusnya itu makna dari atau arti lain dari kata falak, al-falak gitu. Falikul isbah, jadi yang menyingsingkan waktu subuh pagi hari gitu. Jadi, itu kata falak. Itu yang terkenal dalam surat ini. Tapi intinya sebetulnya yang kita ingin ambil, karena kita ingin mempelajari dari aspek tadaburnya, dari aspek khatiratnya atau lintasannya dari tema besarnya, maka falak lebih kalau didekatkan pada rububiyatullahnya birabbil falak, maka sesungguhnya adalah bahwa setiap perubahan itu ada sesuatu yang sangat fundamental atau sesuatu yang bahkan setiap perubahan itu maksudnya begini, setiap perubahan itu ada sesuatu yang waktu-waktu yang rawan gitu ya. Maka disebut falak gitu. Jadi waktu pagi sampai siang itu. Maka kita diperintahkan oleh kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala, karena itu waktu perubahan, di mana waktu itu sangat menentukan gitu ya. Kemudian juga ada malaikat pagi, kemudian malaikat siang, kan perpindahan gitu. Nah, begitu waktu sore, perubahan dari siang ke malam itu juga kita diperintahkan untuk banyak wasabbihu bukrata wa asila, kan di waktu pagi dan sore hari untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada zikir pagi, ada zikir sore, kan itu dalam rangka untuk makanya dalam sebuah hadis juga disebutkan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala ya di waktu pagi dan sore hari. Misalkan ada doa atau doa zikir ma'thurat yang kita terkenal, atau doa Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi misalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan nafsuku dan keburukan atau kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya gitu. Itu diperintahkan di pagi dan sore hari atau malam hari sebelum tidur gitu. Nah, falak lebih pada perubahan waktu atau di mana pada perubahan tersebut sesuatu yang sangat menentukan ketika kita tidak sadar atau kita tidak memperhatikan betul, maka ya ada sesuatu yang sangat syar di sana, terutama adalah syar kejahatan dari makhluk-makhluk yang tidak menginginkan kebaikan pada diri kita gitu. Misalkan lagi, kalau itu waktu dalam alam semesta, perubahan waktu ya. Waktu, sehingga perubahan itu waktu transisi dari masa kanak-kanak ke remaja. Itu juga waktu sangat transisi. Itu falak namanya. Atau waktu perubahan kelahiran gitu. Maka di saat lahir itu, kelahiran kita diperintahkan begitu anak lahir untuk mengadani, mengikomat. Itu dalam rangka untuk memberikan penjagaan gitu. Ya. Meruqyah, penjagaan dari setan. Begitu juga ketika ajalnya dekat, ajal manusia ketika sakaratul maut, kita diperintahkan untuk mentalkin. Karena itu adalah waktu yang sangat diinginkan oleh syaitan untuk terakhir agar bisa menyesatkan manusia gitu. Nah, itu waktu-waktu perubahan, itu disebut dengan falak. Itu kalau kita kaji secara detail bahkan lebih panjang gitu. Tapi lebih pada ayat ini adalah kita diperintahkan untuk kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang memelihara, menjaga, karena makna Rabb itu adalah memelihara, menjaga, mengatur ya, dalam setiap perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Kita mau berubah dari sadar kepada tidur gitu, kita diperintahkan untuk berdoa. Ketika bangun kan perubahan juga, itu falak. Ketika bangun kita diperintahkan untuk berdoa, itu waktu falak gitu. Jadi setiap perubahan gitu, kita masuk masjid berdoa, kita keluar masjid berdoa, masuk toilet berdoa, keluar. Jadi setiap perubahan yang ada itu berdoa gitu.
Jadi makna dari falak itu adalah terjadi perubahan. Jadi, sesuatu yang sebelumnya itu tidak terlihat menjadi terlihat gitu, menjadi ada gitu. Itu falak. Ya, itu dari aspek nama surat ini disebut Al-Falaq. Tapi hikmah yang perlu kita ambil pelajaran bahwa dalam surat ini yang pertama sama dengan surat sebelumnya atau surat setelahnya mengingatkan kepada kita tentang ketidakberdayaan kita, kelemahan kita. Maka kita diperintahkan untuk menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya tempat bersandar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita diperintahkan untuk istiadah dalam setiap urusan kita. Diperintahkan untuk berta'awud dalam setiap urusan kita. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus menyadarkan kita pada, bukan berarti kita ini sangat takut kepada makhluk yang jahat gitu. Tidak. Justru di sini diingatkan kita bukan fokusnya pada makhluk yang jahat atau sihirnya kalau dalam surat ini atau yang orang yang hasad atau kegelapan malam, tidak itu. Tapi fokusnya pada ayat pertamanya, rububiyatullahnya gitu. Jadi kita diperintahkan untuk bersandar pada zat yang maha kuat itu. Bersandar kepada zat yang maha kuat karena dialah pemilik segala kekuatan. Dan menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya gitu. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa segala tipu daya selain Allah Ta'ala itu adalah lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Karena sesungguhnya setiap tipu daya syaitan itu adalah dha'ifa. Syaitan minal jinnati wanas gitu. Ya, baik itu dari jenis jin maupun manusia. Yang sebelumnya sudah sampaikan, ketika disebut kata syaitan, itu jangan hanya terbayang oleh kita makhluk halus bernama jin gitu. Kasihan dia tertuduh terus kan gitu. Padahal jin itu ada yang muslim, ada yang baik kan gitu ya. Jadi syaitan itu bisa berbentuk manusia juga, termasuk di sini adalah nafasat, jadi wanita-wanita penyihir itu kan juga syaitan disebutnya ya. Atau orang hasad itu juga, orang yang hasid itu, orang dengki itu juga syaitan gitu. Jadi minal jinnati wanas. Itu yang perlu kita fokuskan dalam surat ini. Berikutnya, kalau kita korelasikan dengan surat setelahnya, yang surat Anas yang kita kaji sebelumnya, maka surat ini juga mengingatkan pada perbedaan perlindungan kita kepada Allah Ta'ala. Bahwa atau perbedaan sebuah musibah, dua musibah yang berbeda gitu. Kalau di surat Al-Falaq adalah musibah fisik, musibah dunia. Yang itu dampaknya tidak terlalu besar dalam urusan kita gitu, urusan seorang hamba itu, bahkan urusan agama gitu. Tapi kalau yang surat An-Nas itu sebuah musibah dampaknya sangat besar. Urusan dunia dan akhirat itu. Ya. Menyangkut urusan dunia akhirat. Tapi yang menarik ya, perbedaan dari Al-Falaq dan An-Nas ini, kalau surat Al-Falaq ketika berbicara tentang musibah-musibah dunia itu disebutkan banyak, 4 hal gitu. Ya. Dari kejahatan makhluk, ya, yang pertama, ya, lebih umum, dan yang ketiga khusus. Kemudian yang ketiga itu diri yang pertama kejahatan kegelapan malam. Ya. Jadi keburukan kegelapan malam. Kemudian yang ketiga sihir, dan yang keempat adalah orang yang dengki, iri. Itu kan semua menyangkut urusan fisik, urusan dunia. Yang dampaknya ya sampai untuk di dunia saja, nggak sampai urusan akhirat. Ya. Kalau min syarri ma khalaq itu ya urusan kejahatan makhluk, semua makhluk. Lebih luas gitu. Ya. Baik itu makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak gitu. Ya. Baik makhluk baik benda mati maupun benda hidup. Ya.
Contoh benda hidup, ya benda-benda hidup misalkan binatang buas, atau misalkan kita lagi tidur, itu tidak ada daya kekuatan kecuali Allah yang menjaga kita. Itu makna mudabbir, makna Rob itu. Ya, tidak ada yang menjaga kita gitu. Ya, bahkan andaikan seorang bayi pun itu ibunya juga ikut tidur kan itu. Yang menjaga siapa? Menjaga adalah Allah Ta'ala. Itu makna dari Rob. Allah sebagai apa? Rob, bahwa Allah menjaga, mengatur, memelihara. Yang memelihara Allah Ta'ala. Ya. Kalau ada benda hidup atau makhluk hidup, misalkan semut aja gitu, masuk ke telinga kita, gara-gara semut kita bisa meninggal, bisa saja kan itu. Itu namanya min syarri ma khalaq. Ya. Atau benda mati. Misalkan apa? Racun. Maka salah satu riwayat dari surat ini turun kan itu kan pernah Nabi diracuni oleh orang Yahudi gitu. Maka turun surat ini. Sehingga ada perbedaan riwayat kan gitu. Surat ini turun 2 kali, atau surat ini ada yang berpendapat turun di Makkiyah, fase Makkiyah, ada berpendapat turun di fase Madaniyah. Di fase Madaniyah itu adalah ya ketika peristiwa Nabi itu diracuni. Itu namanya benda mati racun, itu benda mati gitu. Benda tidak hidup. Atau benda yang tidak hidup juga bisa jadi sesuatu yang punya dampak buruk terhadap kita. Ada tetangga itu siang-siang capek gitu, pengen istirahat gitu, akhirnya duduk di pinggir jalan, layah-layah, maksudnya layah pengen senderan aja tuh. Tiba-tiba Pak, kan dia duduk di tiang papan reklame itu. Tiba-tiba papan reklame itu kena angin, jatuh, nimpa kepalanya kan itu. Itu namanya juga bagian dari min syarri ma khalaq gitu. Atau air, atau banjir, atau angin dan seterusnya. Itu min syarri ma khalaq. Jadi benda hidup maupun benda mati, baik manusia maupun makhluk lain, binatang atau makhluk yang halus, makhluk yang tampak dan seterusnya, itu kesemua dari makna min syarri ma khalaq. Nah, makanya kita diperintahkan untuk berdoa. Kalaupun takdir Allah menimpa kita dari kejahatan makhluknya, ya kita memohon agar itu tidak menjadi beban. Tetapi sekaligus itu kan dampaknya ya hanya urusan dunia kan gitu. Ya, tidak sampai akhirat itu. Ya, kita berharap kalaupun memang ditakdirkan kena dampak dari itu, tidak sampai menyusahkan banyak orang, kira-kira begitu. Atau tidak membuat kita tuh teruji sepanjang hidup kita di dunia, walaupun itu untuk urusan selama di dunia gitu. Gara-gara kena dampak dari musibah min syarri ma khalaq, kemudian kita cacat, dan sebenarnya cacatnya menyebabkan kita itu sepanjang hidup kita itu kesulitan kan itu. Bahkan mungkin bisa membuat orang lain ikut tersusahkan kan gitu. Terus sekali lagi semua itu urusan dunia. Nah, yang menarik di surat Al-Falaq, ketika urusan dunia disebutkan banyak, lebih dari satu. Tetapi untuk bersandar, bertawakal kepada Allah Ta'ala hanya meminta kepada satu sifat Allah Ta'ala. Karena walaupun banyak, itu hal yang kecil sebetulnya kan itu. Karena itu hanya urusannya menyangkut urusan dunia saja gitu. Nggak sampai ke akhirat itu. Dampak buruknya hanya di dunia saja. Maka cukup satu saja kita bersandar pada sifat Allah Ta'ala, yaitu rububiyah Allah Ta'ala. Birabbil falak, dengan nama Allah Rabb, dengan sifat Allah rububiyah. Tetapi di surat An-Nas, ini korelasi dengan surat An-Nas, itu justru ketika Allah menyebutkan satu bahaya, di surat Al-Falaq kan 4 bahaya. Di surat An-Nas satu bahaya, apa itu bahayanya? Was-was gitu. Satu bahaya ketika itu tertimpa, maka dampaknya tidak hanya urusan dunia, bahkan sampai urusan akhirat, karena itu musibah agama. Nah, karena walaupun satu tapi dampaknya luar biasa, kita diminta untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dengan 3 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Ya. Apa itu? Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya.
Padahal satu musibahnya itu, ya. Kejahatannya cuma satu, tapi diminta berlindung pada 3 sifat Allah. Sebaliknya di surat Al-Falaq itu kejahatannya banyak, tetapi kita diminta untuk berlindung pada satu saja sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu korelasinya. Berikutnya, kalau kita ini salah satu untuk membantu menghafal gitu. Jadi kadang-kadang orang menghafal surat Al-Qur'an, kemudian habis ini apa ya? Surat apa ya, kan bingung kan gitu. Ya Pak ya, kan gitu. Habis surat ini nyambungnya surat berikutnya apa gitu. Atau surat ini baca surat sebelumnya apa gitu. Khususnya surat-surat yang akhir-akhir gitu. Kalau yang awal-awal itu agak panjang, itu agak ingat. Itu salah satunya kita perlu memahami khawatirnya petanya tiap surat-surat itu. Letaknya surat-surat itu tidak hanya letak posisi, tapi letak pemahamannya, hubungannya, korelasinya, munasabahnya dengan antara surat dengan surat, antara ayat dengan ayat. Nah, kalau kita kaitkan dengan surat sebelumnya, surat Al-Ikhlas, itu juga ada kaitannya. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa segala kejahatan itu, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Falaq maupun An-Nas, tidak akan berdampak sedikit pun kepada seorang hamba manakala hamba itu memiliki kedalaman ikhlas yang kuat, kedalaman keimanan, kekuatan iman. Itu disebut dengan ikhlas. Maka surat itu disebut surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di sini. Itu namanya kemurnian. Ikhlas itu khalasa murni, kemurnian akidah, kemurnian iman. Maka orang yang meruqyah itu tergantung dengan bukan bacaannya, tapi tergantung orangnya sebetulnya. Tergantung bagaimana kemurnian, keakidah, keimanan, kekuatan, kesucian jiwa seseorang gitu. Sama ketika kita sendiri juga meruqyah untuk diri sendiri, atau kita berdoa, itu tergantung dari kedalaman kita gitu, bukan pada bacaannya juga gitu. Ya. Jadi itu korelasinya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan syarat untuk memiliki senjata yang kuat untuk menghalau dari setiap keburukan-keburukan yang disebutkan dalam surat Al-Falaq dan An-Nas itu tidak ada syarat lain kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemurnian akidah, kemurnian tauhid dalam surat Al-Ikhlas. Persis seperti Allah sebutkan dalam beberapa surat kan, misalnya qala fa bi'izzatika la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ketika iblis itu mengatakan qala, jadi iblis itu ternyata lebih akidahnya terlebih ini ya. Jadi dia pengakuan terhadap Allah Ta'ala sebagai yang memiliki izzah. Qala fa bi'izzatika. Iblis berkata, sesungguhnya maka dengan kemuliaanmu ya Allah, kan pengakuan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyanahum ajmain, aku akan menyesatkan ajmain, semua manusia. Semua manusia akan disesatkan oleh iblis gitu. La ughwiyanahum ajmain illa, kecuali ibadaka, kecuali hambamu, minhumul mukhlasin, di antara mereka yang ikhlas. Jadi setan tidak akan mampu menggoda, menyesatkan manusia-manusia yang ikhlas, yang akidahnya kuat, yang murni. Tidak akan mampu. Itu senjatanya langsung. Jadi setan sendiri langsung memberikan membocorkan rahasianya gitu. Jadi membocorkan rahasianya. Tapi memang setan itu ya cerdiknya begitu. Dia tidak akan sampai kiamat, tidak akan pernah menyerah. Maka disebut al-khonnas gitu. Al-khonnas itu apa? Dia akan selalu mengintip sampai hari kiamat gitu. Sampai hari kiamat, bahkan menunggu sampai detik-detik ajalnya gitu. Terus al-khonnas itu. Jadi dia bersembunyi, ketika seorang itu ikhlas, maka setan tidak akan mendekat, tapi dia bersembunyi, tidak, tetap mengawasi terus itu sampai menunggu lengahnya manusia itu, baru dia masuk dalam diri manusia. Itu korelasi antara apa? Surat Al-Falaq dengan surat sebelumnya. Jadi keikhlasan itulah sebagai syarat kekuatan
sandaran tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya surat ini mengingatkan pada tema penting, yaitu tentang berbagai macam kejahatan yang tidak pernah sepi dari kehidupan manusia. Maka kata syar itu diulang berkali-kali. Ya Pak ya. Bahkan setiap ayat yang setelah ayat 2 itu ada 4 ayat itu semua menyinggung tentang syar. Nah, ini bedanya dengan surat An-Nas. Di surat An-Nas kata Anas yang diulang kali, berulang kali, disebut berulang kali gitu. Untuk memuliakan manusia, bahwa manusia itu lebih mulia, layaknya manusia harus mulia ketika jadi lebih mulia daripada setan, kira-kira begitulah, bahkan daripada jin sebetulnya itu. Makanya orang yang manusia yang takut sama jin, amit-amit gitu, apa hubungannya itu, saya lewat tentang tempat apa kan gitu, hubungannya apa, nggak masuk akal. Jadi manusia merendahkan dia sendiri, merendahkan dirinya sendiri gitu loh, menghinakan dirinya sendiri, padahal dia sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, walaqad karamna bani Adam. Maka disebutkan berulang kali kata Anas itu untuk mengingatkan tentang kedudukan mulianya manusia gitu. Jadi nggak layak manusia itu apalagi sampai bersekutu, minta tolong kepada dukun, kepada setan, kepada jin yang kafir itu tambah apa? Tambah menghinakan bagi manusia gitu. Ya. Berbeda ketika surat Al-Falaq ini menyebutkan kata syar. Artinya maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu tidak pernah sepi dari syar, dari keburukan, kejahatan. Agar apa? Agar setiap kita itu selalu waspada. Bentuk waspadanya apa? Meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut zikir itu ingat, agar kita waspada, agar kita tidak lalai. Dan tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk dilakukan secara banyak kecuali perintah zikir. Uzkurullaha dzikran katsiro. Tidak ada kata katsiro kecuali perintah zikir yang dilakukan secara banyak itu. Itu kata syar gitu. Berikutnya, hikmah berikutnya surat ini juga mengingatkan kepada kita. Tadi saya sudah sampaikan tentang mensyarri makhluk, dari berbagai macam kejahatan makhluk. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus agar ini menjadi perhatian. Karena boleh jadi inilah tabiat-tabiat manusia yang umumnya terjadi. Fitrah manusia, yaitu takut malam. Makanya ada lagu apa itu? Lagu takut malam, anak-anak lagu apa? Pernah dengar nggak? Iya, bagaimana lagunya? Pokoknya begitu ya. Itu artinya sebenarnya adalah itu tidak lepas dari memang fitrah manusia itu takut pada malam hari gitu. Ya. Kalau nggak percaya, antum jalanlah di tempat yang tidak ada manusia sama sekali, kemudian jalan di malam hari. Itu fitrahnya manusia itu takut gitu. Kalau sekarang nggak terlalu ini, tapi zaman dulu, ya apalagi di gurun pasir gitu, ya, ketika bulan nggak tampak itu bisa dibayangkan. Atau zaman dulu di Indonesia misalkan, yang antara desa dengan desa itu yang sangat jauh letaknya gitu. Sekarang udah ada listrik di mana-mana itu. Itu fitrah manusia begitu gitu. Baik itu takut malam itu dengan segala makhluk Allah Ta'ala yang memanfaatkan malam itu untuk kejahatan, ataupun malam itu ya secara fisik bentuk malamnya itu juga menakutkan gitu. Kan anak kecil gitu, fitrahnya anak kecil gitu misalnya. Ya saya pernah ngajarkan itu di SD kan itu. Itu mereka di rumah masuk kamar mandi takut gitu loh. Gelap dan seterusnya kan itu. Atau dia mau tidur misalkan di kamar gitu, yang dia sendiri dia takut gitu. Memang fitrahnya begitu tabiatnya. Nah, maka Allah katakan wa min syarri ghasikin idza waqab. Ghasik itu malam yang kelam, yang malam yang pekat, malam yang memang gelap, yang kita ini karena mata ini terbatas, kita bisa melihat karena ada cahaya kan gitu.
Itu juga menambah ketakutan. Begitu malam nggak ada cahaya, kita tidak bisa melihat itu, ada rasa takut gitu. Nah, Allah mengingatkan bahwa ketakutan itu sebenarnya bagian dari cara setan untuk menyesatkan manusia agar manusia itu tidak menjadikan Allah Ta'ala sebagai tempat bertawakal, bersandar gitu. Ya akhirnya kan apa yang secara tidak sadar kan itu amit-amit mbah kan gitu lewat, nggak ada mbah apa gitu atau ada penghuni apa kan gitu, itu contoh kan gitu. Yang berikutnya ghasik itu pekat, atau disebut dalam ayat lain kan gitu, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail, sampai ghasakil lail, sampai apa, malam pekat, malam yang itu malam yang panjang, itu waktu isya, atau ila ghasakil lail kan waktu isya. Lidulu syamsi itu dari sejak apa tergelincirnya matahari berarti waktu zuhur sampai ila ghasil, sampai ujung malam itu waktu isya, itu selesai paling panjang. Wa Qur'anil fajri sampai subuh gitu, disebutkan semua itu waktu sholatnya itu, ya. Itu ghasikin itu tabiat. Sehingga sekali lagi kalau kita lihat korelasikan dalam ayat setelahnya maupun sebelumnya, itu kejahatan ini bersekutu, menjadikan semua bentuk yang disebutkan Allah Ta'ala itu bisa jadi pada puncaknya dia menjadi satu. Paham maksud saya? Contoh, awalnya maka disebutkan paling akhir hasid. Itu awalnya dari manusia yang dengki. Atau minal jin tiwanas, syaitan yang dengki dah gitu. Jin itu yang kafir terutama itu karena dari kedengkian, iri. Iblis saat pertama kali kan gitu. Dia menggoda apa? Adam itu karena awal dari kedengkian, dari iri. Sama manusia begitu, dia melakukan kejahatan ketika dia hasid. Idza hasad. Walaupun tidak semua iri dengki itu pada puncak hasid. Jadi ada mungkin teman kita yang iri, tapi kalau hanya iri yang disimpan itu nggak sampai bernampak buruk. Tapi kalau sudah iri dengki kemudian dia beraksi, melakukan perencanaan untuk merebut nikmat dari orang lain itu yang dia irikan itu, maka dia akan, kalau dia tidak mampu, nyari tidak mampu, maka dia akan bersekutu dengan apapun. Nah, di sini disebutkan bersekutu dengan sihir. Kemudian maka sihir biasanya dilakukan di waktu apa? Waktu apa? Paling mujarab. Malam hari. Ghasikin idza waqab. Kemudian menggunakan berbagai bentuk-bentuk apa? Min syarri ma khalaq. Makhluk-makhluk Allah yang digunakan itu. Kejahatan makhluknya apa? Misalkan binatang-binatang, apa misalkan cacing, atau misalkan ular, misalkan, atau apa saja kan itu. Itu menggunakan sarana-sarana apa? Media-media, sebut media kalau dalam sihir itu. Media apa kalau bahasanya itu? Pokoknya media lah gitu, media untuk jadi sihir itu tidak akan makin mujarab gitu kira-kira ketika medianya tuh makin aneh-aneh kan gitu. Nah, itu namanya min syarri ma khalaq medianya. Sehingga ini satu paket sebetulnya itu yang disebutkan semua dalam ayat ini. Atau yang menarik begini, kenapa Allah sebutkan malam tidak siang gitu? Ya. Berikutnya, karena tabiat fitrah manusia itu, sekali lagi, tidak ingin karena dia menyadari bahwa itu buruk, perbuatan jahat, maka dia tidak ingin orang lain mengetahui. Gitu. Paham maksud saya? Itu ghasikin idza waqab. Jadi disembunyikan. Biasanya orang mencuri itu di malam hari, ketika orang sedang tidur gitu. Paham maksudnya? Karena dia takut. Atau orang berbuat mesum itu di malam hari. Nggak ada. Kupu-kupu siang nggak ada. Yang ada adalah kupu-kupu malam. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Itu contoh, segala contoh saja kan gitu. Nah itu ghasikin idza waqab. Lanjut, min syarri wa min syarri nafsatil qad. Ini kelamaan nanti kalau saya detailkan itu. Atau juga yang menarik itu kenapa perempuan-perempuan yang
enggak laki-laki kan gitu. Dan itu sudah menjadi bahasa hari-hari sehari kita. Yang ada adalah nenek sihir, nggak ada kakek sihir, nggak ada gitu. Ya. Iya, Pak ya, nenek sihir. Karena memang wanita itu lebih mendekatkan, lebih kuat perasaan rasanya. Dan itu adalah semua kejahatan itu tidak lepas dari rasa. Ketika rasio dihilangkan, apalagi ketika nakli dalil dihilangkan, maka sudah pada puncak kejahatan. Jadi ketika Adam alaihissalam itu memenuhi permintaan istrinya, itu karena apa? Lebih mendapatkan rasa bukan rasionya. Jadi semua kejahatan itu tidak terlepas itu rasa daripada rasio. Gitu. Ya. Maka setan lebih banyak bersekutu dengan wanita gitu. Lebih banyak menggunakan manusianya itu wanitanya yang dipakai itu. Min syarri nafatsati fil 'uqad itu. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad ini juga menarik. Jadi diulangkan sebenarnya kalau wa min syarri hasid itu sudah cukup. Tidak pakai idza hasad itu. Ini Allah yang hendak mengingatkan kepada kita tentang apa? Dampak hasad itu ketika hasad itu direncanakan, ketika hasad itu diactionkan atau dilakukan upaya lanjutnya gitu. Tapi kalau sekedar iri, kemudian iri disimpan atau paling banter ya irinya diobrolkan itu. Emang dia tuh gitu. Dan itu umumnya orang-orang begitu siapa? Perempuan kan itu. Gitu. Biasanya begitu ngobrol kemana-mana itu perempuan. Memang dia gitu. Paling itu aja gitu. Akhirnya gosip. Gosip itu kalau sampai terus ya bisa menjadi dampak yang sangat besar itu. Kerusakannya gitu. Nah, itu ketika menjadi hasidin idza hasad diulang 2 kali ini karena ketika sudah sampai pada puncak kejahatan, dia melakukan aksi itu. Kalau dalam ilmu hukum apa namanya? Kalau hanya sekedar baru merencanakan itu belum kena delik gitu, belum kena dalil gitu. Tapi kalau dia sudah perencanaan itu keinginannya rencananya itu dilakukan ya baru dia kena hukumnya gitu. Itu makna dari hasid. Apalagi ketika sudah bersekutu dengan sihir, kemudian kalau mencari waktu peluang itu berarti perencanaan di malam hari dan seterusnya itu. Hasidin idza hasad itu. Itu sebenarnya sifat, dan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah sepi dari itu. Ya, tentang hasad itu. Jadi kerusakan bangsa kita, negara kita kan banyak orang-orang para pemimpin-pemimpin yang berjiwa ini hasad. Itu lebih subur di orang-orang yang tadi tidak memiliki artinya kemunafikan itu. Maka Rasulullah mengatakan al-mu'minu yaqbid wal munafiku yahsudu. Jadi karena mukmin itu semua orang itu punya fitrah iri, tapi irinya mukmin adalah ghibthah gitu kata Nabi. Nah, irinya orang munafik itu hasad gitu. Disebutkan Nabi. Jadi misalkan lihat orang yang menghafal Al-Qur'an, lihat orang kan Nabi bukan la hasada illa fitnain kan gitu. Tidak boleh hasad kecuali pada 2 orang kan gitu. Jadi dibolehkan hasad. Itu maknanya ghibthah. Jadi iri dalam hal positif. Ketika melihat 2 orang, yang satu diberikan Al-Qur'an oleh Allah Ta'ala, dia membacanya siang dan malam. Kemudian yang kedua, orang diberikan harta, kemudian diberi infak siang dan malam. Jadi itu kita diperintahkan untuk iri. Iri itu irinya baik gitu. Kita ingin seperti dia maksudnya. Tapi kalau hasad itu kita ingin merebut kenikmatan orang lain atau ingin agar nikmat orang lain itu hilang. Nah, itu namanya hasad. Itu tabiat kemunafikan. Nah, rusaknya bangsa kita itu karena banyak pemimpin-pemimpin kita yang berjiwa-jiwa munafik. Nah, apalagi kalau dia sudah melakukan aksi, melakukan perencanaan yang matang, itu namanya hasidin idza hasad gitu. Jadi kita berlindung berawal dari setiap orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang iri kepada kita gitu. Nah, itu tidak pernah sepi gitu. Bahkan bisa jadi saudara-saudara kita, seperti kisah Yusuf alaihissalam kan saudaranya, gitu, yang hasad, yang iri gitu.
Ya. Kalau masih kecil biasanya rukun. Nanti kalau udah gede, udah orang tuanya sudah mulia, rebutan warisan, itu biasa kan, itu hasidin itu hasad itu. Ya. Saya kira demikian bisa saya sampaikan. Allah alam sahab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.